Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Awalia Ramdhani dari kelas 10 MIA 3 SMA Negeri 1 Lape. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang perubahan lingkungan, limbah, dan daur ulang. Nah, terjadinya perubahan lingkungan akan mempengaruhi keberadaan kelangsungan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Jika ada salah satu komponen yang berubah, akan menyebabkan perubahan pada makhluk lain yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Yang pertama, penyebab perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan tersebut diakibatkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor kegiatan manusia. Perubahan lingkungan secara alami adalah perubahan lingkungan yang disebabkan oleh bencana alam. Contohnya, banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan banyak lagi lainnya. Nah, terjadinya kerusakan atau perubahan yang diakibatkan oleh faktor alam dapat merusak habis komunitas yang ada di lingkungannya. Nah, komunitas itu akan muncul kembali atau disebut dengan suksesi. Komunitas itu akan muncul dengan waktu yang cukup lama, bahkan sampai ratusan tahun. Contohnya suksesi pada Gunung Krakatau yang terjadi akibat letusan yang begitu dahsyat yang terjadi lebih dari 160 tahun yang lalu. Perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia adalah perubahan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas atau ulah manusia. Salah satu contohnya adalah pembukaan hutan untuk pertanian, perumahan, dan industri. Pembukaan lahan berarti menghilangkan beberapa komponen biotik pada suatu ekosistem tersebut. Peristiwa ini dapat menyebabkan punahnya flora dan fauna yang ada pada hutan tersebut. Kemudian terjadi perubahan daur hidrologi karena pembukaan hutan. Pembukaan hutan tersebut mengakibatkan berkurangnya daerah resapan sehingga daur hidrologi tak menjadi sempurna dan berkurangnya kesuburan tanah. Pada setiap perubahan pasti memiliki dampak dong. Nah, dampak pada perubahan lingkungan yang pertama adalah kerusakan hutan. Nah, pasti ada yang bertanya, kenapa sih hutan bisa rusak? Jadi, hutan rusak karena ulah manusia sendiri. Kenapa begitu? Karena demi untuk memenuhi kebutuhan kayu, manusia akan melakukan penebangan hutan. Tapi, jika dilakukan dengan terus-menerus, maka itulah yang akan menimbulkan kerusakan hutan. Ketika kerusakan hutan tersebut berupa perubahan fungsi hutan sebagai penahan air, jadi ketika terjadi hujan lebat, maka dapat menyebabkan erosi, bahkan tanah longsor. Nah, kemudian air hujan yang tak mampu diserap oleh tanah, maka akan mengakibatkan banjir bandang. Yang kedua, berkurangnya daerah resapan air. Seperti yang kita ketahui sekarang, bahwa sawah banyak dialihfungsikan sebagai daerah pemukiman. Karena semakin tinggi populasi manusia, juga akan meningkatkan kebutuhan lahan untuk pemukiman. Nah, sementara pemukiman tersebut dibuat permanen oleh manusia berupa beton. Seperti yang kita ketahui, banyak jalan gang di suatu daerah yang sudah dipapin blok, sehingga menghalangi tanah untuk menyerap air. Dan yang ketiga adalah pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan terbagi menjadi 3, yaitu pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran air. Nah, pencemaran lingkungan disebabkan oleh yang pertama adalah overpopulation. Apa itu overpopulation? Overpopulation yaitu pertambahan penduduk yang tidak terkendali. Yang kedua, pesatnya perkembangan dan penyebaran teknologi. Dan yang ketiga, polutan dalam jumlah besar. Dan yang keempat, berkurangnya keanekaragaman organisme. Untuk meningkatkan hasil pertanian, petani ini menggunakan terobosa dalam bercocok tanam. Memang berdampak positif pada hasil pangan, tetapi juga menimbulkan dampak negatif. Program insektifikasi pertanian menggunakan bahan kimia menimbulkan kerusakan pada suatu organisme. Nah, contohnya pada penggunaan pestisida itu akan membunuh organisme sasaran. Akan tetapi, juga akan membunuh organisme yang bukan merupakan sasaran. Penggunaan bibit unggul dalam sistem pertanian monokultur juga dapat mengurangi keanekaragaman organisme. Karena terdapat satu organisme dominan yang ada pada sistem pertanian. Dengan sistem tersebut, keadaan ekosistem menjadi tak stabil, sehingga keseimbangan ekosistem sulit untuk diperoleh. Dampak lain dari penerapan tersebut adalah terjadinya ledakan populasi hama. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian limbah, jenis-jenis limbah, serta pengolahan atau daur ulang dari limbah tersebut. Mari simak video berikut ini.
Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai materi ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.